Terpaksa menjadi sugar baby. Bab 021. Merinding gue bangsat, lo senyum-senyum sendiri. Mana udah sore. Setan pasti lagi berkeliaran jam segini, celetuknya dengan tubuh bergidik. Bawel lo, ngapain coba kesini? Kini, Wirya berhasil mengendalikan dirinya. Apa iya tadi dia melamun senyum-senyum sendiri? Tidak kan? Tentu saja tidak. Lia, tidak mungkin. Lo kan tahu gue pengangguran. Gue gabut. Dion menjawab enteng. Merebahkan diri di sofa panjang yang biasanya digunakan Wirya untuk berbincang dengan para tamu. Dion kembali sibuk memainkan game di handphone. Sebenarnya Dion bohong soal pengangguran. Bagaimana bisa dia membiayai wanita-wanita satu malamnya itu? Juga wanita-wanita lain yang terjerat pesonanya. Hanya saja kerjaan Dion tak sesibuk dan sekaku Wirya. Dion hanya memiliki beberapa cabang distro, itu juga sudah ada orang yang mengelola sedang Dion tinggal mengawasi. Dion juga hobi dan juga pandai berinvestasi. Menurutnya, itu satu-satunya jalan bisa mendapatkan uang dengan mudah tanpa harus sibuk bekerja keras. Itulah mengapa, hidup Dion hanya tentang bersenang-senang dengan dunia malam yang menjadi gemerlapnya, tapi meski begitu rekeningnya selalu kemasukan uang dengan investasi yang ia lakukan di sana-sini yang mulai ia lakukan dari zaman perkuliahan. Alhasil, ketika merasa gabut, dia akan mampir ke kantor Wirya, merecoki sahabatnya. Atau mungkin, hanya sekedar rebahan tidak jelas di ruangannya. Yang penting bagi Dion, walaupun mereka tidak berinteraksi karena Wirya akan selalu sibuk dengan komputernya, setidaknya ada yang menemani kegabutannya. Hidup ini harus seimbang. Orang gabut sepertinya ini memang harus berteman dengan Wirya si rajin bekerja bukan? Lo kenapa senyum-senyum sendiri anjir? Beneran kerasukan setan apa gimana? Berisik, ketus Wirya. Nih, nyokap lo chat gue. Nanyain lo ada di sini apa enggak? Ngomel dia. Dion mengerang frustrasi. Please jangan bilang ke gue doi bawa-bawa soal menikah dan punya istri. Dion di mana Wirya? Anak itu ya keluyuran tidak jelas terus. Waktu yang seharusnya digunakan untuk mencari istri malahan dibuang cuma-cuma. Kapan coba sahabatmu itu menikah? Wirya membaca chat dari ibunya Dion dengan nada suara penuh ejekan. Setan lo. Dion melempar Wirya dengan permen yang memang tersedia di meja. Ngapain nikah anjir? Rumah tangga sobat tersayang gue ini aja sudah menjadi contoh sempurna betapa gue tidak mau menikah. Dan kali ini, Wirya yang menimpuk Dion dengan lemparan pena yang berhasil mengenai jidat sang sahabat. Sejak tadi pagi, Zahwa ada di perpustakaan kampus. Duduk di hadapan laptop mengerjakan skripsinya. Sengaja mengambil tempat duduk paling pojok dekat jendela agar bisa melihat lalu lalang para mahasiswa di bawah sana. Setidaknya jika otaknya sudah mengepul, Zahwa bisa menatap keluar sejenak untuk menyegarkan pikiran. Perpustakaan umum kampus adalah tempat favorit Zahwa sejak menjadi mahasiswa baru hingga sekarang sudah jadi bagian senior yang berada di ujung perjuangan. Tempatnya super duper luas bahkan memiliki 2 jantai pun dengan buku-bukunya begitu lengkap sehingga Zahwa lebih mudah mencari referensi. Zahwa bisa dengan betah setengah hari ada di dalamnya, namun sayang perutnya yang keroncongan sudah memprotes untuk minta diisi. Alhasil, Zahwa membereskan barang-barangnya di atas meja lalu menuju kantin terdekat di perpustakaan sehingga Zahwa tak perlu capek-capek berjalan kaki. Sebenarnya Zahwa tak ada jadwal bimbingan hari ini, namun, kuliah adalah satu-satunya alasan untuknya bisa keluar dari rumah. Jadi, ketika pagi-pagi Zahwa bangun untuk membersihkan rumah dan menyiapkan sarapan untuk Giana, dia langsung tancap gas menuju kampus setelah selesai mengerjakan itu semua. Acap kali menjadi pengunjung pertama perpustakaan karena datang terlalu pagi. Siangnya atau sorenya barulah Zahwa pergi ke apartemen Wirya lalu baru pulang ketika menjelang malam hari.
Dian memang marah pada Zahwa yang seharian tak ada di rumah, namun Zahwa kini mulai tak mau memperdulikan lagi. Yang penting pekerjaan rumah selesai, dia akan bertingkah semaunya. Tekanan Zahwa sudah begitu banyak dan dia tak mau menjadi gila dalam waktu dekat. Jadi, kali ini Zahwa hanya mencoba mengikuti kata hatinya. Zahwa baru saja keluar dari gedung perpustakaan dan merasakan perubahan suhu drastis yang tadinya dingin menjadi menyengat karena cahaya matahari. Panggilan nyaring itu membuat Zahwa menoleh. "Kak Erlan," sapa Zahwa tersenyum tipis. Kini sudah tak terlalu kikuk lagi kepada kakak tingkatnya itu setelah beberapa kali bertemu. "Abis dari perpus ya?" tanya cowok itu melirik gedung di belakang Zahwa. "Iya, Kak. Kenapa ya memanggil saya?" "Ah, enggak kok. Nyapa aja gue." Erlan tersenyum dan Zahwa mengakui kakak tingkatnya ini memang memiliki tampang yang lumayan, apalagi dari kemarin-kemarin dia memang terlihat murah senyum. "Lo mau kemana nih?" "Mau ke kantin sih kayaknya Kak. Mau makan siang." Bareng aja kalau begitu." "Gue juga kebetulan lagi lapar nih," ucap Erlan bersemangat. Zahwa terdiam sejenak. Makan bersama. Zahwa tak pernah melakukannya dengan pria manapun sebelum Irwan mendiang sang ayah juga Wirya. Ajakan itu membuatnya sempat ragu sejenak. Terkutuklah sifat tidak enakan Zahwa ini, meskipun merasa tidak nyaman dia tidak enak untuk menolak permintaan Erlan. Alhasil, dia mengangguk pelan dengan senyum kaku. "Zahwa santai aja dong ngomong sama gue. Gak usah pakai saya, formal banget," celetuk Erlan, yang kini berjalan bersisian dengan Zahwa. Senyumnya tersungging penuh kemenangan ketika di kejauhan dia melihat kedua temannya yang mengacungkan jempol padanya tanpa Zahwa sadari. "Gitu ya Kak?" Zahwa meringis kecil. "Iya deh. Nah begitu dong. Kan jadi lebih enak gue kalau mengobrol sama lo," jawab Erlan ceria. Udah lama lo di perpus tadi?" Erlan memulai obrolan, melirik Zahwa di sebelahnya yang nampak manis dengan sweater oversize soft pink yang ia pakai. "Lumayan, Kak. Dari pagi," jawab Zahwa seadanya. "Widih, rajin bener lo, salut gue. Apa nggak panas otak lo di hadapan laptop doang?" "Enggak, kerjain skripsi doang kok, say. Aku maksudnya baca buku juga buat refreshing," jawab Zahwa, masih belum terbiasa berbicara santai. "Baru kali ini gue dengar orang yang refreshing malahan baca buku." Erlan tertawa tak habis pikir. Zahwa hanya tersenyum dan hal tersebut membuat Erlan gregetan sendiri. Biasanya cewek-cewek lain akan dengan semangat mengajaknya berbicara, namun Zahwa nampak acuh sekali. Hanya akan berbicara ketika Erlan yang bertanya. Pun sejak tadi tatapannya hanya tertuju pada kakinya yang melangkah. Dan yang begini malahan yang makin meningkatkan rasa tertantang Erlan. "Zahwa, gue boleh minta nomor HP lo nggak?" Erlan memulai aksinya. Zahwa menoleh cepat, ekspresi kagetnya saja nampak cantik. Cek, membuat Erlan semakin menggebu-gebu saja untuk menaklukkannya segera. "Buat apa Kak?" tanya Zahwa kebingungan. "Ya buat chat-chat dong Zahwa, teleponan juga boleh kok," sepik Erlan. "Bercanda. Ya gue pengen kenal lebih dekat aja gitu sama lo," ralatnya kemudian ketika melihat raut wajah Zahwa yang nampak tak nyaman. Agak sedikit terluka harga diri Erlan melihat ekspresi itu, padahal cewek lain berlomba-lomba ingin mendapat nomor handphone seseorang yang pernah menjadi duta mahasiswa seperti dia ini. Cek, Erlan tak bisa tidak membandingkan Zahwa dengan kebanyakan cewek yang mendekatinya. Sebab ini pertama kalinya bagi Erlan diperlakukan begini. "Boleh ya, Lia?" "Kak," jawab Zahwa setelah menimbang-nimbang sejenak. Erlan menahan seringaian puas, dia segera menyodorkan handphonenya pada Zahwa lalu membiarkan perempuan itu mengetik nomornya di sana. "Erlan." Panggilan itu tak hanya membuat Erlan menoleh namun juga Zahwa yang tengah mengembalikan handphone sang kakak tingkat.
Bella. Zahwa memanggil kaget pada Bella yang berdiri bersisian dengan lelaki yang memanggil Erlan tadi. Bella yang sibuk memainkan handphone mengangkat pandangan lalu segera tersenyum lebar pada Zahwa, melambaikan tangan menyapa. Tapi, senyum itu berganti raut wajah keheranan ketika melihat Erlan yang berdiri di samping Zahwa. Cewek baru bro. Lelaki yang menyapa Erlan tadi bertanya. Erlan tergelak. Bukan bro, masih teman. Siapa ini Yan? Cewek lo? Tanyanya, melirik Bella. Yoi, jawab Brian, sekenanya. Kamu kenal dia sayang? Tanyanya, melirik Zahwa. Ini Zahwa, sahabat aku, jawab Bella memperkenalkan. Oh, hai Zahwa. Gue Brian, cowoknya Bella. Cowok yang nampak nyentrik dengan jaket denimnya itu menyodorkan tangan yang Zahwa sambut sambil memperkenalkan diri pula. Ini Erlan, teman SMA aku dulu. Kini giliran Brian yang memperkenalkan Erlan pada Bella. Kebetulan banget begini bro, celetuk Erlan setelah bersalaman dengan Bella saling memperkenalkan diri. Bener nih. Brian tertawa. Kalian mau kemana nih? Ke kantin juga. Bareng aja. Gak apa-apa Han. Erlan bertanya memastikan pada Zahwa yang seperti biasa diam saja. Iya, Kak. Gak apa-apa. Tentu saja, Zahwa langsung menjawab begitu. Lebih baik ada Bella daripada dia makan berduaan saja dengan Erlan. Jadilah mereka berempat berjalan berdekatan memasuki area kantin umum sehingga banyak mahasiswa dari berbagai macam fakultas yang juga makan di sana. Zahwa biasanya makan di area kantin fakultasnya sendiri, jarang sekali dia makan di kantin umum begini, rasanya agak kikuk saja melihat banyak sekali wajah yang tidak ia kenali. Iya. Sebenarnya baru aja gue pengen chat lo Lan tapi mumpung ketemu, gue mau ngasih tahu malam ini ada party kecil-kecilan ulang tahun gue. Datang ya bro. Ajak Vian sama Ciko sekalian. Erlan membuka obrolan ketika mereka sudah selesai memesan makanan. Wih, mantap. Seru nih kayaknya. Sip lah, pasti datang kok gue. Erlan tak berpikiran panjang untuk mengiyakan. Lo datang juga deng. Kita ajak juga sahabat kamu ya. Biar dia datang bareng Erlan aja. Bella dan Zahwa saling pandang. Zahwa kaget mendengar itu, belum lagi ekspresi Bella nampak tidak enak entah kenapa. Aku sih boleh-boleh aja, terserah Zahwa aja, jawabnya. Oh, iya, bener juga. Pacar sahabat lo ulang tahun Han, lo harus datang dong. Bareng gue aja ya. Lampu bohlam seolah menyala di kepala Erlan. Ini bisa menjadi kesempatannya. Ditatap mereka bertiga membuat Zahwa merasa terdesak. Alhasil, meski sebenarnya tak terlalu menyukai ide itu, Zahwa mengiyakan. Selepas itu, mereka makan sambil saling mengobrol. Sebenarnya mereka bertiga saja, Zahwa hanya menimpali dengan sekenanya. Menatap bingung Bella yang seolah ingin berbicara sesuatu padanya. Oke. Malam ini, Zahwa berdiri di pinggir jalanan, menunggu dengan resah sendiri kehadiran Erlan yang tadi memberitahu melalui chat sedang menuju untuk menjemputnya. Tentu saja Zahwa tak mau dijemput di depan rumah langsung, selain tak ingin ketahuan Giana, Zahwa juga tak mau Erlan mengetahui rumahnya entah kenapa. Selepas di kantin tadi siang, Bella mengatakan kalau sebenarnya dia tidak ingin mengajak Zahwa datang ke acara party ulang tahun pacarnya karena katanya acara itu dilakukan di sebuah klub malam. Bella tahu sekali Zahwa tak menyukai tempat semacam itu hingga jadilah dia berekspresi tidak enak tadi. Makin tak nyaman ya Zahwa sebenarnya, tapi dia sudah mengiyakan jadilah Zahwa berdiri di sini sekarang. Tak seberapa lama, sebuah mobil berhenti di hadapannya. Zahwa menjadi gugup, harus berapa kali Zahwa mengatakan ini adalah pertama kalinya untuknya. Hal seperti ini terlalu asing, wajar bukan kalau Zahwa berdebar begini. Sepanjang jalan, Erlan mengajaknya berbicara dan Zahwa lagi-lagi hanya merespon sekenanya.
Dia sudah terlanjur gugup sendiri membayangkan akan harus apa dia di tempat hiburan malam itu, belum lagi tadi dia berbohong kepada Wirya, mengatakan ingin cepat tidur sehingga handphonenya sengaja ia matikan setelah Erlan tiba di hadapannya. Zahwa tak mau Wirya mengetahui apa yang ia lakukan sekarang. Jadi, mematikan handphone adalah salah satu caranya untuk berjaga-jaga. Tak seberapa lama, mobil berbelok lalu Erlan mengajaknya masuk. Lelaki itu nampak tidak kebingungan sama sekali melewati lorong-lorong sehingga Zahwa sudah menduga dia memang pasti sering mengunjungi tempat sejenis ini. Zahwa meremas tali slingbag yang ia pakai ketika banyak sekali wanita dengan pakaian kekurangan bahan berjalan melewatinya. Sungguh, tidak nyaman sekali melihatnya. Kepala Zahwa langsung terasa pusing ketika memasuki sebuah ruangan luas. Kencangnya musik, lampu yang berkelap-kelip ditambah padatnya kerumunan orang-orang sudah menjadi perpaduan yang luar biasa untuk membuat Zahwa sesak napas, belum lagi ditambah aroma asap rokok yang pekat. Cek, bagaimana bisa orang-orang bisa nampak senang-senang saja di tempat seperti ini? Zahwa hanya berdiri kikuk di sebelah Erlan yang banyak sekali disapa orang-orang. Mereka tiba di tempat dekat ujung ruangan. Melihat Bella, satu-satunya wajah yang familiar, Zahwa langsung merasa lega. Erlan segera saja menyapa banyak orang di sana sedang Zahwa langsung menuju ke samping Bella, merasa lebih aman di dekat perempuan itu. Maaf. Bella berucap setengah berteriak. Dia mengajak Zahwa untuk duduk segera. Kalau sudah enggak nyaman banget, langsung pulang aja Han. Entar gue bantu pesankan ojol kalau Erlan emang masih mau di sini. Zahwa hanya mengangguk. Menatap ke sekeliling, dirinya merasa salah kostum. Semua perempuan memakai baju yang memperhatikan lekuk tubuh mereka sedang Zahwa memakai kemeja soft blue tangan panjang dan jeans. Semata kaki benar-benar tertutup. Zahwa sungguh merasa terasingkan di tempat seperti ini. Ulang tahun Brian dirayakan dengan heboh, temannya yang datang banyak sekali. Brian dengan santai mengatakan mereka bisa minum sepuasnya sehingga mengundang sorakan kehebohan. Pun, karena banyaknya tamu itu, Bella tidak bisa di sisinya berlama-lama. Dia harus menemani Brian menyapa mereka. Sebenarnya Bella masih ingin duduk menemaninya namun Zahwa sendiri yang menyuruh Bella untuk menemani Brian saja. Zahwa tidak ingin mengganggu padahal ini acara penting mereka. Zahwa tak seharusnya merecoki Bella. Alhasil, Zahwa hanya duduk di ujung sofa sendirian, agak menjauh dari hiruk pikuk dengan botol air mineral di tangan yang tadi Bella ambilkan. Han, minum itu aja. Gak mau mencoba minum yang lain. Tahu-tahu Erlan datang duduk di sebelahnya dengan segelas minuman entah apa di tangannya. Yang pasti, Zahwa tahu itu mengandung alkohol sebab bisa mencium aromanya. Enggak, Kak, jawab Zahwa sedikit menjauh sebab Erlan yang duduk terlalu dempet dengannya. Benar-benar merasa tidak nyaman seketika saja. Maaf ya, gue gak nemenin Elo tadi. Teman Brian teman gue juga. Jadi, mereka ajak ngobrol gue. Zahwa hanya mengangguk, agak terkesiap ketika tanpa sengaja melihat di pojokan ruangan, ada yang tengah berciuman. Sadar arah pandang Zahwa, Erlan terkekeh. Hal kayak gitu biasa di sini, Han. Ini pertama kalinya Elo ke klub malam ya? Iya, Kak, jawab Zahwa mulai merasa tidak betah. Tempat ini terlalu liar, Zahwa tahu dirinya ini sama berdosanya dengan orang-orang di sini, tapi dihadapkan langsung dengan liarnya dunia malam tak lantas membuat Zahwa bisa menghadapinya. Coba minum lain lah, Han. Mau gue ambilkan? Erlan masih terus berusaha, sebenarnya agak kesal pada Zahwa yang sama sekali tak fokus padanya. Enggak, Kak. Makasih, jawab Zahwa memundurkan tubuh, berusaha menjauh pada Erlan yang mencodongkan tubuh padanya namun sayang, tubuh Zahwa sudah tertahan ujung sofa. Bisa Zahwa lihat Erlan yang matanya tak lagi fokus, sepertinya sudah mulai terpengaruhi alkohol.
Coba ajalah, enak kok, Erlan bersikeras. Zahwa mengedarkan pandangan berusaha mencari keberadaan Bella namun gemerlapnya malam juga banyaknya kerumunan membuatnya kesusahan menemukan sahabatnya itu. Enggak kak, aku enggak pernah minum minuman beralkohol, tolak Zahwa masih bersabar, masih mencoba untuk bersikap sopan. Makanya dicoba, biar lo tahu rasanya. Enggak kak, aku enggak mau, jawab Zahwa lebih tegas, menatap tidak suka pada Erlan. Erlan berdecak, hampir saja menunjukkan kekesalan namun untungnya segera tersadar. Erlan tersenyum penuh permohonan maaf. Maaf Han, sudah agak tipsi nih gue. Gak apa-apa, kak. Jawab Zahwa tak begitu ikhlas. Di pertemuan pertama, Erlan benar-benar terlihat seperti kakak tingkat yang ramah dan baik namun melihat bagaimana sikap lelaki itu kali ini, Zahwa menjadi sedikit berpikiran negatif tentangnya. Zahwa mencoba mengabaikan Erlan namun tangan lelaki itu tiba-tiba saja menggenggam tangannya membuat Zahwa seketika terkesiap. Dia berusaha menarik tangannya namun Erlan menahannya.